ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berjumpa kembali di program rutin Masjid Peradaban, yakni Nasihat Maghribiyah bersama Ustadz Henry Lansa, Hafizahullah Ta'ala, alumni Universitas Nusa Madinah dan dosen di STD Imam Syafi'i Jember, pembina Masjid Peradaban Muda, menunjukkan umat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, founder Pesantren Teknologi Indonesia, program rutin Masjid Peradaban dengan tema Haters Kebenaran di Akhir Zaman. Baik, tafadhol Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, innahu la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyi'aha, innahu la yasrifu anna sayyi'aha illa anta, wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfad, wa murafaqata nabiyyika fi jannati khuldin. Ayyuhal ahibba, al-ikhwan wal akhwat fillah jalla wa ala, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hujan rahmat kepada kita, dan menghiasi hati kita dengan keimanan sehingga kita mencintai kebenaran dan sanggup untuk berjuang dan menegakkan kebenaran tersebut. Bukan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala beri kita ujian sehingga kita tersesat, sehingga kita menjadi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, mengkufurinya, tidak mensyukurinya, mempersekutukannya, tidak mentauhidkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ayyuhal ahibba fillah jalla wa ala. Jadi dalam hadis riwayat Imam Ahmad diterangkan ketika dua pasukan berhadapan. Ya, pasukannya Abu Jahal dan pasukannya Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf. Ya, ini Abu Jahal itu namanya siapa sih? Abu Jahal itu yang ngasih nama begitu siapa? Rasul, ya. Rasul ngasih gelar Abu Jahal, bapak bodoh. Namanya bukan Abu Jahal, namanya siapa? Nah, siapa yang masih ingat namanya? Namanya bukan Abu Jahal. Kalau orang Quraisy, orang kampung Quraisy, followernya Abu Jahal yang nggak nyebut Abu Jahal, umat Islam aja yang nyebut Abu Jahal. Ya, yang ngomong Abu Jahal itu kita. Nama aslinya Amr bin Hisham. Ya, Amr bin Hisham. Ini orang pinter nih, orang cerdas, IQ-nya tinggi. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan apa? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Abu Jahal ini adalah tokoh pembesar. Ketika Nabi Muhammad muncul, dia merasa tergeser dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana konsep Nabi Muhammad itu betul-betul membawa keadilan di semua sisi, ya. Keadilan kepada Allah. Kita hamba Allah ya harus menyempurnakan ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah. Gak usah lewat patung-patung itu. Nah, kemudian apa? Sebagai sesama manusia, jangan saling mendolimi, yang kaya jangan memeras yang miskin, yang kuat jangan menindas yang lemah. Semuanya harus saling apa? Menghormati, menyayangi, bekerja sama. Nah, ini merugikan bagi orang-orang yang udah enak dengan apa? Kemiskinan orang-orang. Kenapa? Karena pembesar-pembesar Quraisy termasuk Abu Jahal ini adalah tokoh yang mengembangkan kesyirikan. Karena dengan kesyirikan apa? Hidup, ya. Nah, nanti patung, produksi patung, kemudian apa? Kemudian riba. Jadi ya, sistem ekonomi riba itu menguntungkan orang-orang kaya, tinggal kasih pinjam uang, orang-orang miskin
harus bayar bunganya toh aja udah nggak kuat. Ini datang Nabi Muhammad tidak boleh. Ya, ada yang bisnis prostitusi ya Pak, kupu-kupu malam. Nah, itu sama Nabi Muhammad tidak boleh, itu akhlak nggak bagus. Nah, ini kan banyak yang dirugikan. Akhirnya apa? Ketika Nabi Muhammad membawa cahaya keadilan ini, membawa cahaya kebenaran ini, model-model Abu Jahal dan Abu Lahab nggak suka. Ya, ini Abu Jahal ya nggak suka. Nah, ya, ketika dia nggak suka dengan yang dibawa Nabi Muhammad SAW, itu dia bukan dia ngajak orang karena dia pembesar, karena dia pandai bicara, karena dia orang kaya, dia mengajak orang. Nah, mengajak orang untuk nggak suka kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau bisa mencegah setiap orang jangan sampai gabung atau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi manusia menolak kebenaran itu karena dua, ya, karena sombong, ya, karena sombong dan karena kepentingan. Ya, dua ini, karena kesombongan dan karena kepentingan. Nah, intinya erat hubungannya ya. Nah, jadi kesombongan itu karena dia merasa senior. Abu Jahal, Amr bin Hisham ya namanya, itu merasa dia itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Muhammad baru kemana. Nah, akhirnya rasa besar ini menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi, al-kibru batorul haqqi wa gomtun nas. Ya, apa sih kesombongan itu? Kamu menolak kebenaran, reject ya, dan merendahkan orang lain. Biasanya yang tolo, yang melampaui batas itu orang pinter dan orang banyak hartanya. Kalau Firaun miskin kayak orang kampung agak susah dia sombong. Mana ada yang mau ngikutin Firaun? Tidak bisa gaji tentara dia, tidak bisa bayar tentara dia. Tentaranya siap mati bela Firaun. Kenapa dibayar sama Firaun? Ya sama Abu Jahal karena dia kaya. Nah, ar-ra'ahu istaghna, merasa dirinya itu kaya, merasa dirinya itu luar biasa, follower banyak, akhirnya apa? Sombong. Cahaya kebenaran reject, ditolak, seperti itu ya. Nah, jadi kemudian apa? Itu karena kesombongan, karena rasa senior ya. Sebagaimana iblis karena dia kakak kelas gitu ya, ngerasa Adam baru kemarin diciptakan dari tanah lagi. Ya, saya coba lihat dari api, ngapain saya sujud sama dia? Nah, anak khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtahu min nar wa khalaqtani min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, saya ciptakan dari api, aku menciptakan siapa? Iblis, Adam dari tanah. Saya lebih mulia. Akhirnya apa? Menolak kebenaran. Nah, jadi itu ya, kenapa seorang bisa membenci kebenaran? Karena ada alasannya. Sebagaimana kita saja lah, kita ini nggak suka sama dia, kenapa? Wah, nyebelin mukanya begitu. Ada aja alasannya. Nah, tetapi biasanya kesombongan dan membenci kebenaran itu karena ini tadi ya, membenci kebenaran, membenci sesuatu keadilan itu kenapa? Karena kepentingan dan kesombongan. Terus ada satu lagi tambah ya, 3 ya, kebodohan, belum tahu ilmunya. Coba kita kalau kita belum tahu, kita itu memusuhi. Ya. Tapi kalau udah tahu, kita akan tahu hakikatnya. Mungkin akhirnya dua kemungkinan sih, kita tetap hati-hati atau kita akhirnya udah tahu. Minimal kita bisa bersikap kalau sudah tahu. Nah, seperti itu. Ya, perempuan itu kalau ulat itu masih ulat, ini jijik ulat bulu. Ketika udah jadi kupu-kupu, udah jadi kupu-kupu, ditaruhnya di batu ya, kepalanya ya, kupu-kupu gitu ya. Nah, bahkan lambang kelembutan, lambang keindahan kupu-kupu. Padahal asalnya ulat bulu. Asalnya ulat yang jorok ya, jijik gitu beli. Nah, seperti itu. Tapi karena sudah tahu, udah jadi, udah gini ya suka juga. Nah, biasa kalau kita itu belum tahu, kita akan
memusuhinya atau bahkan tidak suka karena belum tahu. Makanya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, itu sebabnya. Tapi nanti ada udah kenal tetap nggak sayang. Ya, kenapa? Karena beda kepentingan. Karena ngerasa dia tergeser kehormatannya. Nah, seperti itu ya. Jadi 3. Kenapa seorang bisa menolak kebenaran? Karena kesombongan, karena kepentingan, ya, kepentingan, dan yang ini yang ketiga karena kebodohan. Nah, umat Islam tidak boleh kena yang ini. Bahkan kalau kena sombong kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil zarrah, ya, zarrah itu sesuatu yang kecil ya, debu, atau kalau kita pagi-pagi buka jendela, kadang-kadang ada debu-debu yang apa itu kayak terbang, kalau jendelanya ditutup nggak kelihatan, kalau ada cahaya saja. Jadi ada kesombongan seperti itu pun kita nggak bersyukur. Memang susah ya, susah. Nah, kemudian tentang kepentingan, kita jangan sampai mendahulukan kepentingan pribadi di atas syariat. Nah, di atas syariat. Terus apa bodoh? Oh, jelas. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, siapa yang mau dapat kebaikan, siapa yang mau diberi kebaikan sama Allah, Allah akan buat dia paham tentang agama. Makanya Islam itu konsepnya apa? Ungduru, lihatlah, perhatikanlah. Ungduru, lihatlah, perhatikanlah. Ulil albab, orang yang cerdas, gitu ya. Di qaumin yatafakkarun, orang yang bertafakur, orang yang pakai nih loading, ya, otaknya dipakai buat memikirkan, seperti itu ya. Jadi orang-orang yang cerdas, nggak boleh kita. Nah, Abu Jahal kena 3 ini. Kepentingan dia dahulukan kepentingan dia, kemudian karena apa namanya bodoh dia. Nah, bodoh ini 2 ya, bodoh karena tahu atau bodoh sudah tahu tapi tetap nggak ngikut juga dianggap bodoh. Sudah tahu kebenaran tetap nggak mau diikuti itu disebut bodoh juga. Nggak tahu sama sekali juga bodoh. Seperti itu ya. Nah, kena ini. Nah, ini ceritanya pas berhadapan-hadapan kan emosi udah sampai ubun-ubun itu ya. Nafsunya Abu Jahal mau menghabisi Muhammad bin Abdullah. Nah, ketika di perang Badar itu masing-masing berdoa. Nabi Muhammad di kemah berdoa. Abu Bakar berdoa, kaum muslimin berdoa. Berdoa Allah siapa yang benar Allah tolong. Nah, gitu. Nah, jadi ketika Abu Jahal menghadapi Nabi Muhammad, dia live juga, ya, berdoa juga. Dalam Musnad Imam Ahmad diterangkan, ya, dari sahabat Abdullah ibn Sa'labah diterangkan, anna Abu Jahal qala hina iltaqa al-qaum, Abu Jahal Amr bin Hisham ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad berdoa dulu dia, live juga supaya dilihat sama followernya, rakyat-rakyatnya, tentara-tentaranya, kita ini benar. Nah, kita ini benar, wajar aja Muhammad harus dihabisi karena Muhammad salah. Nah, jadi ketika dia menolak kebenaran ini, membenci kebenaran kemudian menolaknya, dia berbuat zalim. Berbuat zalim, tapi zalim itu tidak adil. Ya, hoax, memutarbalikan fakta. Ya, hoax zalim itu kupiah ditaruh di bawah, ya, sendal ditaruh di kepala, itu zalim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Harusnya nyembah Allah, nyembah binatang. Padahal binatang sama dia, tinggian dia IQ-nya. Tapi kok takut sama binatang atau menyembah binatang. Nah, nyembah kayu. Padahal kayu itu sama manusia, pintar manusia, tapi manusia kok nyembah kayu. Nah, itu zalim. Nah, gak cerdas berarti seperti itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, "Nah, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam, wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Siapa lagi yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-ada, ya, buat-buat hoax atas nama Allah, masuk di sini berbuat hoax, bohong atas nama Rasulullah, dibilangnya Allah Subhanahu wa taala enggak mengutus nabi. Dibilangnya Allah ridho dengan kesyirikan. Dibilangnya Allah membiarkan perbuatan riba. Allah membolehkan. Dibilangnya Nabi Muhammad itu sesat dan salah. Nah, seperti itu. Mereka akhirnya karena benci, udah benci, akhirnya apa? Dia akan kerahkan tentara-tentara mulut semua, ya, tangan semua untuk memadamkan cahaya kebenaran karena benci. Ya, ya. Jadi
Allah lanjutkan, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim, mereka mau memadamkan cahaya Allah dengan cangkem-cangkem mereka. Apa cangkem? Mulut-mulut mereka. Ya, dengan mulut-mulut mereka dibilangnya radikal ya, ajaran Muhammad, Muhammad itu memecah umat, memecah belah umat, Muhammad itu membawa itu. Dibuatlah kebohongan-kebohongan. Baik. Tapi apa? Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya walau orang-orang kafir membencinya. Ya, jadi yang nggak suka itu satu orang kafir, kemudian orang yang mengikuti orang-orang kafir. Nah, seperti itu. Ya, jadi Abu Jahal gimana sih doanya waktu dia berhadapan dengan Muhammad di hadapan followernya, di belakang tentara-tentaranya, supaya apa? Supaya dianggap benar. Karena masing-masing mengatakan kita ini kebenaran, kita ini juga membela kebenaran. Kalau kita tenggelam di sini, kalau kita terbakar di sini, nggak apa-apa, kita menang, kita benar. Jadi sama-sama punya konsep benar. Nah, tapi nanti ketahuan sebetulnya dia menghalalkan segala cara, dia berbohong. Nah, dia ingin memadamkan cahaya kebenaran dengan cara berbohong. Nah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana doanya Abu Jahal? Berdoa juga ya. Ini orang pencitraan apa namanya kepada masyarakatnya ini, ya Abu Jahal ini tentaranya. Ya supaya dianggap kita ini benar, jangan takut. Jangan takut. Dia berdoa. Ya, berdoa juga. Lihat Muhammad berdoa, kita berdoa juga dong. Nah, apa kata dia? Allahumma aqta'una lirrahim. Wahai Allah, tuh lihat bawa-bawa Tuhan juga. Kalau udah kepepet bawa Tuhan. Ya. Nah, demi apa? Demi follower, demi pengikut dia padahal dibohongin ini di belakang. Nah, pakai Tuhan juga sekarang. Ingat Tuhan sekarang. Demi apa? Demi meyakinkan dia itu di atas kebenaran. Untuk memadamkan kebenaran. Gimana? Allahumma inka apa gini doanya, Allahumma aqta'una lirrahim. Wahai Allah, Muhammad itu orang yang paling memutus silaturahim. Ya, orang yang paling memutus silaturahim. Aqta'una lirrahim. Wa atana bima la na'rifuhu, dan bawa ajaran anyaran, bawa ajaran baru yang kita nggak tahu. Ini aliran sesat Muhammad itu kata dia. Fa'ahinhul godata, binasakan hari ini itu Muhammad. Nah, ya, fakanal mustafti. Jadi minta berdoa sama Allah di hadapan pengikutnya, kita ini benar. Muhammad itu salah. Muhammad dan pengikutnya salah, berdoa juga sama Allah. Demi apa? Demi menunjukkan bahwa ketika dia berbuat seperti itu ada payung hukumnya. Dia juga berbuat seperti itu atas nama apa? Atas nama kebenaran. Jadi nggak ada orang jahat nyebut jahat itu jarang. Pasti dia akan bungkus kejahatannya dengan apa? Dengan bulu domba, ya musang berbulu domba begitu ya, dihalus, kayak kedondong lah ya, kayak kedondong itu halus luarnya, dalamnya ada kayak corona begitu ya, ada duri-durinya. Itu, ini bahayanya. Makanya umat Islam harus sabar, harus istiqomah. Kenapa? Karena akan mendapatkan yang seperti ini. Nah, jadi silahkan nanti baca surat Al-Mutaffifin ya. Orang beriman ketika lewat di hadapan mereka orang yang membenci kebenaran, membenci tauhid, dan ini akan terus ada sampai hari kiamat, bahkan tambah banyak. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila ada orang beriman lewat, orang-orang kafir yang enggak suka ini, atau nanti ada orang munafik yang ngaku Islam mengatakan mereka ngejek dengan mata mereka, yataghamazun. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu faqihin wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun. Jadi apabila mereka balik ke rumah mereka ngobrol sama keluarga mereka, buat status, buat siaran gitu ya, bahwa itu Muhammad dan pengikutnya itu dhalun, sesat. Nah, gitu ya. Jadi masing-masing punya konsep itu. Masing-masing punya konsep. Rasa kita ini benar, semua kita benar, saya benar. Muhammad salah begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang beratnya. Jadi ketika mereka membenci kebenaran, mereka akan hiasi
apa? Iftira, buat apa? Kata-kata tuduhan-tuduhan palsu untuk menjatuhkan kebenaran itu sendiri. Nah, kebenaran itu sendiri. Dan memang ada orang yang seperti ini, sukanya memadamkan nilai-nilai kebenaran. Kenapa? Karena tadi kesombongan, kepentingan, dan kebodohan. Bodoh ini ada dua, bodoh karena memang belum tahu, sudah tahu nggak ngikutin ini juga bodoh. Nah, jadi seperti itu. Nah, ayyuhal ahibba al-ikhwan wal akhwat billahi jalla wa ala. Jadi Abu Jahal dia berdoa kepada Allah mengatakan bahwa dia itu benar, Muhammad itu salah. Muhammad itu bawa ajaran baru, Muhammad itu memutuskan tali silaturahim, Muhammad itu harus dihancurkan, harus dibinasakan. Nah, jadi yang dicatat ya, likulli qaumin waris, setiap kaum itu ada yang mewarisi ya. Gen-gen kebaikan itu ada penerusnya, gen-gen negatif kejahatan juga ada penerusnya. Nah, seperti itu. Jadi orang yang punya watak Abu Jahal akan ada sampai hari kiamat, bahkan nambah banyak. Apalagi di akhir zaman, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-sabir ala dinihi kal qabid ala jamr. Orang yang sabar dengan ajaran agamanya seperti memegang bara api. Panas. Kenapa? Diguncingin. Nah, dikata-katain, bahkan difitnah, dijatuhkan. Ya memang harus sabar. Tetapi idfa billati hiya ahsan, balas dengan yang baik. Bisa jadi yang musuh kita ketika kita ikhlas karena Allah, sabar, dia akan kendor masuk Islam. Sebagaimana Khalid bin Walid, sebagaimana Abu Sufyan, sebagaimana Muawiyah gitu ya. Nah itu. Jadi kenyataan seperti itu memang ada, sudah sunatullah. Ya, jadi orang-orang baik Nabi dan grupnya, pengikutnya, para ulama dan orang-orang soleh, orang-orang yang jujur nih ada. Sementara orang-orang yang meneruskan perjuangannya Abu Jahal, Amr bin Hisham itu juga ada, bahkan banyak. Naam ya, bahkan banyak. Terus mereka ya sudah siap dong dengan apa? Dengan dalil-dalil juga, dengan pendekatan-pendekatan, dengan teori-teori juga udah siap bahwa mereka itu benar. Mereka itu benar. Yang salah ini yang dibawa Muhammad. Ya, Muhammad itu merusak ajarannya, kemudian mengajarkan kekerasan seperti itu, memutus silaturahim, ini nggak boleh berkembang. Makanya apalagi dengan konsep-konsep materialistis, atau apa, pokoknya ketika nggak membawa agama ini udah sama, mau dikasih nama aja, dia akan memusuhi cahaya kebenaran. Nah, jadi nanti silahkan direnungkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang udah kita baca, surat As-Saff ayat 7 dan 8. Lagi dibilang ya, man adlamu mimman iftara 'ala zalim. Zalim itu apa tadi? Apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempat. Nah, dengan dia apa, salah satunya dengan dia berdusta atas nama Allah. Ya tadi itu kan berdoa pencitraan tadi dia Abu Jahal itu. Berdoa sama Allah di hadapan pengikutnya, berdoa sama Allah juga, biar dibilang bertauhid juga, biar dibilang ajaran dia itu ajaran yang benar. Isi doanya apa? Untuk meyakinkan pengikutnya bahwa Muhammad, ajaran Muhammad, pengikut Muhammad itu sesat, harus dan wajar saja kalau di bumi hanguskan. Nah, ini ngeri. Karena akan kuat mereka ya, akan kuat. Nah, mulut-mulut mereka ya, nah ya mulut-mulut apa akan banyak kuat sekali. Nah, ya nanti ada. Jadi siapa sih yang membenci umat Islam zaman dulu dan di akhir zaman? Orang kafir, walau karihal musyrikun. Ya, musyrikun sama kafirunnya. Kemudian apa? Orang yang mengikuti mereka. Dengan yang mengikuti mereka, soalnya nanti juga ada umat Islam yang pakai KTP Islam, pakai pakaian Islam, syahadat Islam, tapi pemikirannya pemikiran orang kafir. Seperti kalau sama orang kafir cinta banget, sayang banget, giliran umat Islam dicotosin, dipukulin dasnya, kepalanya dipukul, dicewerin, bahkan dihancurkan mentalnya. Nah ini nauzubillah seperti itu.
Bahkan Allah sediakan surat khusus Al-Munafikun untuk mengenal orang-orang seperti mereka. Hati-hati kalau ngomong fasih. Ya, bahkan Nabi mengatakan aktaru munafiki ummati qurra'uha. Hati-hati nanti banyak qurra juga, ahli Quran juga, pandai dia. Pandai juga, berdalil juga. Nah, untuk apa? Untuk menyesatkan umat dengan Al-Qur'an. Dalam riwayat lain, al-munafik yujadilul Qur'an. Munafik jidalnya dengan Al-Qur'an. Jago dia Quran juga. Ya. Nah, sebagaimana orientalis jago Quran, jago hadis. Nanti ada orang orientalis Ignaz Goldziher nulis madhab tafsir. Ya. Madhab-madhab tafsir. Nah, itu banyak orang-orang Islam akhirnya kalau sama pendapat dia, ya, pendapat orientalis diikutin pendapatnya. Senang banget kalau nyebut pendapat dia. Karena teori barat, apa namanya? Giliran pendapat ulama Islam yang teruji keimanannya terlihat, ya pengorbanannya sudah nggak mau dipakai, dibilang ketinggalan zaman, ya, ya mundur lagi katanya kalau ngikutin siapa? Ngikutin ulama-ulama Islam. Nah, ini bahaya. Nah, ini yang mengerikan seperti itu. Bahkan nanti orang kafir juga nggak semuanya sama ya. Nanti ada orang kafir dia tetap dengan kekafirannya, tapi dia satu level dengan Abu Thalib. Dia kafir tapi membela Islam. Ada juga. Malahan ada orang kafir, ya, dia membela nilai-nilai kebenaran, keadilan yang ada pada Islam. Dia nggak masuk Islam. Dan seperti itu. Dan itu masih ada. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, yang bahaya sekali, apa namanya? Munafik alimul lisan, kata Umar bin Khattab. Munafik yang lisannya fasih Al-Quran, fasih As-Sunnah. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena nanti dia gunakan itu untuk moles-moles, dibilang ajarannya yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan para sahabat itu salah, nggak bijak, nggak bagus. Akhirnya apa? Ngajak-ngajak orang untuk apa? Membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Akhirnya benar kata Nabi, di akhir zaman kita akan berat. Kata Nabi, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam awalnya asing, akan kembali asing sebagaimana awalnya. Ya, aneh. Nah, dulu juga aneh kaum muslimin pakai jilbab itu aneh di Madinah karena asalnya nggak pakai jilbab, ya, bukan kaum muslimin ya, kaum muslimat ya, kaum muslimat. Nah, sekarang juga udah aneh lagi. Kalau nggak pakai baju nggak apa-apa, ya, disobek roknya nggak apa-apa. Tapi kalau ditutupin aneh. Ya itu kenapa? Karena kebodohan. Satu. Kemudian apa tadi? Kepentingan. Nah, nanti nggak laris lah ya kalau semuanya ditutup karyawannya itu nggak laris lagi. Nah, iklan-iklannya kan nggak laku kalau nggak menampakkan yang mulus-mulus. Nah, ini ada kepentingan, terus ada kesombongan. Manusia kalau udah kaya, pemodal, yaitu ar-ro'a hustaghna. Ya, melihat dirinya itu kaya, kuat, maka dia akan togo ya. Nah, fa'amaman togo, orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan bukan berarti umat Islam nggak boleh punya kekuatan modal, umat Islam harus punya kekuatan modal, umat Islam juga harus memiliki kepintaran, kecakapan, tetapi jangan sampai ini hanya menjadi atau chat atau bulu domba untuk menyembunyikan kebencian terhadap kebenaran. Seperti itu. Ayuhal ahibba al-ikhwan wal akhwat billah jalla wa ala. Jangan sampai keriduan manusia membuat kita meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ridhonya manusia nggak akan selesai. Nah, ya, ridho manusia itu nggak akan selesai. Kita ngikut ini, yang ini nggak suka. Ya, jangankan sama orang lain, sama diri kita sendiri aja kadang-kadang kemarin suka HP ini, besok mau HP ini. Sudah dapat si ini, ingin si itu. Ya, memang ada seperti itu, tapi jangan sampai kita keluar dari itu. Jadi jangan sampai kita membenci suka-suka kita, enggak. Kita boleh membenci, bahkan harus membenci kapan? Ini ada realnya. Jadi bahkan itu termasuk yang paling kuat ya. Usaku urul iman, ya, keimanan, ikatan keimanan, simpul-simpul keimanan yang paling
Kuat adalah al-hubbu fillah, kita mencintai sesuatu karena Allah. Wal bughdu fillah, membenci, gak suka juga karena Allah, bukan karena tadi kepentingan, bukan karena kesombongan, bukan karena kebodohan juga yang ada pada diri, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita gali, kita harus mencari, menuntut ilmu, kita harus bersandar di atasnya, dan kita harus berteman dengan orang-orang yang baik karena teman kita adalah agama kita. Dan kita akan kata sesuai dengan orang yang di samping kita. Kalau yang di samping kita jahat, ya, suka bohong, kita akan ketularan. Ini seperti ngantuk. Ngantuk itu kalau kita ngantuk, sampingnya juga ikut ngantuk. Orang ketawa, kita ikut ketawa. Jadi samping kita orang jahat, lama-lama kita ya bisa terpengaruh dengan jahatnya. Makanya kita harus betul-betul cari teman. Nah, insya Allah Masjid Peradaban, mudah-mudahan walaupun virtual ini bisa menjadi sarana untuk kita berteman, ya, saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling menasihati, karena kaum muslimin seperti bangunan, ya, seperti satu tubuh. Kalau yang lain lagi sakit, maka yang lain juga merasa nggak bisa tidur dan nggak bisa merasakan kesenangan, sehingga harus cepat diobatin, ya, pakai salep atau apa kalau memang kena kurap, ya, kan yang jadi korban kita juga. Cantik-cantik kurapan kan nggak ada yang mau juga. Nah, ya, nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimpulkan dan menyampaikan kembali kepada adik-adik, kepada saudara-saudara, yubalik syahid minkumul ghaib, yang hadir menyampaikan kepada saudaranya yang belum sempat. Karena dengan semangat ini kita termasuk orang-orang yang menyampaikan dan mempertahankan tongkat dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya sore hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman semua dan partisipan semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu bersama Masjid Peradaban di program Nasihat Maghribiyah yang insya Allah akan rutin setiap pada maghrib jam 6 sore, ya. Dan ini akan saya kirim linknya. Nah, barakallahu fikum. Boleh di-share ke tetangganya, teman-temannya, biar kita lebih kuat. Nah, barakallahu fikum. Boleh ditutup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.